Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan ayah bunda di sana. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyimak pembelajaran hari ini, terlebih dahulu menyiapkan alat tulis dan berdoa sebelum belajar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak menyimak video ini mampu menjelaskan keragaman agama yang ada di Indonesia. Dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian indera pendengaran dan fungsinya dengan benar. Sudah siap anak-anak? Mari kita simak pembelajaran hari ini. Anak-anak mungkin sudah mengetahui keragaman sosial yang ada di Indonesia. Ada keberagaman budaya, etnis, dan juga agama. Tentunya di sekolah kita pun mempunyai beragam agamanya. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam ini mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Sedangkan tempat ibadahnya yaitu masjid. Hari besar keagamaan pada agama Islam ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang ketiga ada agama Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya ada Natal, Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat ada agama Hindu. Kitab sucinya yaitu Weda. Tempat ibadahnya yaitu Pura. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Yang kelima ada agama Buddha. Kitab sucinya yaitu ada Tripitaka. Tempat ibadahnya ada Wihara. Hari besar keagamaannya yaitu ada hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Kitab sucinya yaitu Siswujing. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari besar keagamanya biasanya merayakan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, dalam hari kebesar keagamaan biasanya setiap agama memperingati serta melakukan perayaan dan ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang pertama hari besar Idul Fitri. Idul Fitri ini merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Nah, dirayakan setiap tanggal 1 Syawal, penanggalan Hijriah, Tahun Baru Hijriah ya. Sebelum Idul Fitri biasanya umat Islam melakukan ibadah puasa selama sebulan. Nah, pada saat Idul Fitri umat Islam mengunjungi anak saudara untuk berkumpul dan maaf-maafan. Ada yang kedua, Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal ini merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga ada Nyepi. Nah, merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nah, dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat ada Waisak, merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak ini di Indonesia biasanya dipusatkan di komplek Candi Borobudur. Dan yang terakhir ada Tahun Baru Imlek. Nah, Imlek ini merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, perayaan ini terdapat tradisi yaitu pembagian angpau setelah sembah yang di kelenteng. Nah, itulah perayaan dari hari besar keagamaan yang ada di Indonesia.
Anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah kasidah, salah satu perayaan pentas seni agama Islam, biasanya ketika perayaan hari Maulid Nabi. Alat musik apa yang digunakan ini? Ya, kasidah ini adalah alat musik yang digunakannya yaitu rebana namanya. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Cara menghasilkan bunyi pada cara menghasilkan bunyi ini tentunya berbeda-beda. Menurut anak-anak, apa itu bunyi? Bunyi ini yaitu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sedangkan sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain yaitu alat musik. Nah, salah satu contohnya yaitu biola. Biola ini dari senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Ada alat musik yang kedua yaitu marakas. Marakas ini dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkanlah bunyi. Yang ketiga ada gendang. Nah, saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Menurut anak-anak, melalui apa bunyi yang kita dengar sehingga kita semua bisa mendengar? Betul, yaitu indera pendengaran yang disebut dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dalam bagian-bagian telinga tentunya mempunyai fungsi masing-masing. Ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, sedangkan dalam telinga tengah ada liang telinga. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Selain itu juga ada yang namanya gendang telinga. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Itu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, lalu ada telinga dalam yang disebut dengan saluran setengah lingkaran. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada yang namanya saluran estasius, itu dimana fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah ke paring. Nah, anak-anak bisa menyimak proses mendengarnya bunyi. Anak-anak, proses mendengar diawali dengan adanya suara di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput. Saat mencapai rumah siput, getaran tadi akan diubah menjadi rangsangan listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai suara. Ya, terima kasih. Nah, selain itu juga kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Selain itu juga ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan-pelan, dan ada orang juga yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, tentunya telinga juga kita harus dipelihara. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Pertama,
yaitu di mana bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT. THT itu apa? Telinga, hidung, dan tenggorokan, ya. Yaitu dimana untuk dibersihkan. Yang terakhir, mungkin jika ada suara memekakan telinga, berdengung, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, itulah tentang pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan atau salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.